Musim buah, kalau musim buah itu udah pasti ya, faktornya tidak hanya dari kandang tapi dari buah-buahan itu sendiri. Bisa jadi dari kulitnya dibuang di tempat sampah dan lain sebagainya, itu juga akan menimbulkan lalat teman-teman, dan itu akan kita anggap itu musim buah, sehingga nanti otomatis di kandang itu juga akan banyak teman-teman, dan itu pengendaliannya ya memang agak sulit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-176. Umur ayam berarti 176 hari teman-teman. Dan ini merupakan hari pertama di minggu 26 teman-teman. Alhamdulillah kita sudah membuat video saya dengan 176 video teman-teman. Untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan cek-cek di video sebelumnya ya, untuk mendapati keterangan yang lebih detail ya, sesuai dengan umur ayam teman-teman. Baik teman-teman, ini tepatnya adalah hari Rabu 20 Desember 2023. Secara genapnya ini berarti ayam berumur 25 minggu teman-teman. Umur 25 minggu, kita akan sedikit membahas mengenai produksi ya. Produksi seperti biasa harus kita beri penjelasan mengenai produksi hari ini. Kalau teman-teman sudah lihat ya, produksi hari ini adalah sejumlah 65 teman-teman, masih berkutat di sekitaran 65% teman-teman, belum ada peningkatan teman-teman. Padahal untuk standarnya ini umur 25 harusnya sudah 94% teman-teman. Masya Allah, tapi nggak jadi masalah teman-teman. Yang jelas ini tetap kita pertahankan teman-teman, karena ini setelah saya mendapatkan informasi dari teman-teman lingkungan peternak di Blitar ya, lingkungan kami ini, untuk saat ini memang untuk puncak agak kesusahan ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang belum puncak juga ya, belum puncak artinya mundur. Artinya ini kondisi seperti ini tidak saya sendiri teman-teman ya, ada beberapa peternak, entah itu karena cuaca, entah itu karena bawaan DOC-nya zaman sekarang. Karena ada yang mengatakan sekarang itu untuk mendapatkan puncak produksi agak susah teman-teman. Dan itu bisa jadi beneran, bisa jadi memang alasan kita saja teman-teman ya, sebagai peternak ya. Alasan supaya hatinya tenang teman-teman. Oke.
Untuk umur 25 minggu untuk produksi adalah 94% teman-teman untuk produksi telurnya, dengan berat 58,8%, 58,8 gram per butir ya. Dengan feed intake ya, feed intake atau kebutuhan pakan adalah 113 gram per ekor per hari. Kalau teman-teman masih menginginkan mengetahui BB standar ya, BB standar untuk produk ISA Brown ini adalah 1,8 teman-teman. Wow, ini termasuk berat ya teman-teman ya, 1,8 kilogram teman-teman. Ini untuk BB standar. Jadi teman-teman kalau mau ngikuti ini ditimbang lagi teman-teman, Untuk masing-masing produk biasanya berbeda teman-teman ya, berbeda masing-masing DOC dia memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Untuk BB-nya juga berbeda-beda teman-teman. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk mengenai ayam kita ini teman-teman. Dan untuk teman-teman, saya akan membahas sedikit pertanyaan dari beberapa teman yang berkomentar di video-video saya sebelumnya. Ini mengenai perlalatan. Wah, mengenai lalat. Ada yang mengatakan, "Bang, bagaimana pengendalian lalat Bang? Untuk kandangnya Bang ini kok bersih dari lalat." Nah, dan untuk menjawab itu sebenarnya agak bingung juga teman-teman ya. Pengendalian lalat itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Dan kalau dikatakan kandang saya bersih tidak ada lalat, kebetulan saja teman-teman untuk kali ini bersih teman-teman ya, bersih tanpa lalat. Dan itu bisa karena faktor lingkungan, bisa juga karena faktor karena yang maksudnya keadaan. Saya jelaskan ya satu persatu ya. Jadi gini teman-teman, untuk masalah lalat itu sebenarnya musim-musiman teman-teman. Kebetulan ini belum musimnya kayaknya ya teman-teman ya, belum musimnya. Kalau kita lihat alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya membuat video ini kondisi kandang cukup lumayan ya, cukup lumayan bersih, bukan tanpa lalat tapi ada, tapi sangat minim sekali teman-teman. Dan itu nggak mau itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang perlu saya jelaskan, kondisi lalat ini dipengaruhi oleh musim hujan teman-teman, dan juga musim buah, terutama jika populasi lalat tinggi. Jadi kondisi ini faktor eksternal ya, faktor eksternal. Musim hujan ini otomatis mau nggak mau ada kelembapan ya, ada kelembapan, kemudian ada tempat-tempat yang memungkinkan digunakan lalat untuk berkembang biak teman-teman. Contoh kotoran yang tidak tertampung untuk airnya ya, airnya tidak tertampung sehingga harus masuk ke kotoran. Jadi kotoran ayam otomatis basah. Nah, itu ada kesempatan lalat itu untuk berkembang biak di situ teman-teman. Itu nanti teman-teman kalau tahu ya, ditandai dengan kondisi kotoran yang basah dan di situ ada namanya belatung ya, atau udi-udi kalau bahasa Jawanya, udi-udi. Nah, ada larva kecil-kecil kayak ulat kecil-kecil. Itu adalah salah satu faktor yang akan memunculkan lalat teman-teman. Itu salah satunya ya. Kalau orang-orang menyebutnya BFS apa, lalat yang itu ya, tapi kelihatannya yang model seperti itu kalau yang di kandang itu bisa jadi bukan lalat itu teman-teman ya, lalat yang memang lalat pengganggu ya, lalat pengganggu. Oke, itu otomatis kebetulan tempat saya ini kalau kita lihat untuk kotorannya kering teman-teman. Jadi untuk kotorannya kering,
Nah, seperti itu teman-teman ya, kotorannya kering dan bahasa istilahnya nyandi-nyandi ya. Nyandi kalau itu ada naik-naik itu nyandi-nyandi, itu saya sebut dengan nyandi-nyandi. Kalau udah model seperti itu udah cukup bagus teman-teman ya. Berarti kotoran itu tidak blenyek, tidak cair, tidak jatuh. Seperti itu. Kalau kita lihat di ujung sana agak lebih padat teman-teman ya. Kalau di ujung sana lebih bagus lagi teman-teman ya. Nyandi-nyandinya lebih bagus lagi teman-teman kalau di ujung sana lah seperti ini. Ini untuk tempat-tempat yang sudah lama ditempati ya, nyandi-nyandi. Tapi kalau yang baru-baru masih belum teman-teman ya. Lama-kelamaan seperti itu teman-teman, dan itu kita biarkan saja teman-teman. Dan itu mengganggu teman-teman ya, artinya tidak begitu bau, bukan faktor bau ya, karena itu kering. Kalau kering tanpa bau, kalau kering tanpa bau teman-teman ya, jadi di sini itu tidak begitu berbau ya. Itu salah satu faktornya. Tapi kalau nanti ada musim hujan ya, semisal musim hujan atau mungkin nipelnya bocor, tempat minumnya bocor dan sehingga jatuh ke bawah, sehingga menggenang di bawah, lah itu salah satu faktor yang akan menyebabkan munculnya lalat, munculnya bau amoniak teman-teman. Jadi itu harus dijaga teman-teman, harus benar-benar bersih. Oke, itu salah satu faktor eksternal yang akan berpengaruh ke internal. Jadi internal juga ada ya, nipel bocor, paralon minumnya bocor dan lain sebagainya. Oke. Kemudian musim buah. Kalau musim buah itu udah pasti ya, faktornya tidak hanya dari kandang tapi dari buah-buahan itu sendiri. Bisa jadi dari kulitnya dibuang di tempat sampah dan lain sebagainya, itu juga akan menimbulkan lalat teman-teman. Dan itu akan kita anggap itu musim buah, sehingga nanti otomatis di kandang itu juga akan banyak teman-teman. Dan itu pengendaliannya ya memang agak sulit ya, terutama jika populasi kandangnya juga banyak teman-teman ya. Populasi kandangnya besar, kandangnya isinya puluhan ribu, juga semakin resiko juga teman-teman ya, karena kita untuk pengendalian kebersihan dan lain-lain sebagainya di kandang tersebut agak lebih susah ya. Terus juga saran saya ya buat teman-teman untuk rumput-rumput ini kalau bisa bersih teman-teman ya. Rumput-rumput ini kalau bisa bersih, jangan nyampe rumputnya tinggi-tinggi. Kalau rumputnya banyak, tanamannya banyak, otomatis itu ditempati lalat teman-teman ya. Kalau nggak percaya nanti silakan, kalau punya tanaman yang di lingkungan kan, nanti kalau lagi musim lalat, disitulah tempat lalat itu bersembunyi atau tidur malamnya di situ teman-teman. Dan bahkan rumput-rumput itu nanti atau bunganya teman-teman itu nanti akan mati teman-teman, karena ada kotorannya lalat itu yang nempel juga gitu. Termasuk nanti kotoran lalat itu akan nempel di paralon seperti ini teman-teman ya, seperti ini akan nempel juga, dan ini akan lebih cepat kotor. Oke, oleh karena itu saran saya jaga kebersihan kandang. Ini kita sama-sama menjaga ya, saya sendiri masih berusaha untuk menjaga kebersihan kandang dengan kondisi kandang seadanya, apa adanya, dan sangat tradisional. Kebersihan kandang, rumput-rumput, juga kondisi bocor-bocor di atap itu harus benar-benar terjaga supaya tidak ada kotoran yang tergenang air teman-teman. Itu. Terus juga yang perlu ditambahkan adalah menggunakan produk-produk untuk membasmi lalat teman-teman. Bisa Larvatok, Flytok, atau Delatrin. Untuk fungsi-fungsinya teman-teman bisa browsing ya, Larvatok, Flytok, Delatrin, dan lain sebagainya. Banyak cara untuk membasmi lalat ya, termasuk semprot pakai peralatan pertanian itu, apa obat-obatan pertanian itu juga bisa, termasuk mik cinta sebenarnya bisa, itu bisa, tapi kita harus tahu timernya, waktunya ya.
kapan lalat itu bisa kita basmi, utamanya di saat mungkin malam hari atau sore hari, di saat mereka lagi diem, lagi tidur kan gitu, lagi istirahat, lagi diem kan gitu. Oke, gitu teman-teman ya, sekilas mengenai lalat. Tidak menutup kemungkinan di video-video selanjutnya kandang saya ini lalatnya banyak. Jadi terkait dengan lalat memang agak-agak susah, dan itu problem di mana saja teman-teman ya. Makanya kita harus nggak bisa menanggulangi, cuman kita bisa mencegah teman-teman, mengurangi itu bisanya teman-teman. Bisa juga menggunakan perangkat ya, perangkap lalat itu juga bisa ya teman-teman. Banyak, silakan browsing-browsing di internet, banyak metode, banyak cara. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kita kali ini ya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang mengenai pertanyaan mengenai pengendalian lalat ya. Dan juga mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share, komen, dan subscribe, dan pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.